Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa di Market Review. Indonesia secara resmi menjadi anggota penuh Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorist Financing atau FATF. Ketua Dewan Komisioner OJK menjelaskan status keanggotaan penuh FATF akan mendorong kredibilitas sistem keuangan nasional yang diharapkan mendorong tingkat kepercayaan investor pada sistem keuangan nasional. Resmi menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorist Financing atau FATF dalam plenary meeting di Paris pada pekan lalu. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar pun memastikan hal tersebut sebagai pencapaian yang positif bagi sistem keuangan nasional. Dengan keanggotaan penuh FATF, dipastikan sektor jasa keuangan nasional secara komprehensif memenuhi standar internasional dalam anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Mahendra juga yakin status tersebut akan menempatkan kedudukan Indonesia sejajar dengan negara anggota G20 lainnya yang telah memiliki integritas keuangan yang kuat. Sehingga hal itu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap integritas keuangan Indonesia sehingga akan berdampak positif bagi perekonomian nasional. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga memastikan keanggotaan penuh Indonesia di FATF akan meningkatkan kredibilitas perekonomian dan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia. Harapannya hal tersebut akan berdampak pada pesatnya pertumbuhan ekonomi melalui investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Dan pemirsa, untuk bahas tema kita di paruh kedua di Market Review, manfaat keanggotaan Indonesia dalam FATF, sudah tersambung melalui video conference ada Ibu Etika Karyani. Beliau adalah peneliti senior KOR Indonesia. Apa kabar Ibu Etika? Alhamdulillah baik Mas Uki. Baik, terima kasih sudah selalu bergabung. Ya, semoga kita sehat selalu Ibu. Ibu, kalau kita lihat Indonesia akhirnya resmi menjadi anggota penuh FATF setelah menjadi observer sejak tahun 2018. Apa yang bisa Anda amati dari proses ini dan signifikansinya nanti seperti apa? Ya, baik. Sebelum disahkan ya Indonesia menjadi satu-satunya negara anggota yang memang belum memperoleh keanggotaan tetap FATF, meski tadi diupayakan sejak 2016, memang prosesnya tidak mudah ya. Emang sehingga perlu kesiapan secara nasional, baik internasional. Kalau kita kembali atau flashback ke belakang mengenai FATF ini sebenarnya dimulai pada tahun 2002 sampai 2015, karena Indonesia itu masuk di blacklist oleh FATF. Akibatnya apa? Akibatnya karena ini sebenarnya di blacklist itu karena dianggap tidak kooperatif dalam memerangi tindak pidana pencucian uang. Akibatnya apa? Akibatnya transaksi uang luar negeri dibatasi, kemudian pengiriman uang dari dan ke luar negeri itu terhambat. Kemudian 2015 dicabut sanksi blacklist ya. Ini memperkuat Indonesia harus memperkuat peraturan dan praktek keuangan yang mengarah pada peningkatan transparansi dan kepatuhan terhadap standar internasional. Kemudian 2019 sebenarnya Indonesia setelah menjadi observer tahun 2018, kita 2019 mengalih kepemimpinan FATF dari Tiongkok. Dan Indonesia berfokus pada inisiatif untuk memperkuat kerjasama regional dan global. Di 2002, terutama di Juli bulan Agustus sampai bulan Agustus ini, dilakukan serangkaian penilaian on-site visit mutual evaluation review atau MAR oleh tim FATF. Ini menggunakan 40 rekomendasi dan 11 capaian langsung atau immediate outcome. Dan terakhir kemarin sebelum Oktober, bulan Juni, dilakukan review yang telah dilakukan review pada plenary meeting FATF. Seminggu yang lalu 25 sampai 27 Oktober akhirnya kita disahkan ya menjadi keanggotaan penuh di sidang pleno FATF di Paris, Prancis. Memang tidak mudah Mas. Perlu berliku ya. Perlu berliku dan juga perlu assessment yang berlapis begitu ya, sehingga kemudian FATF sendiri mempertimbangkan Indonesia untuk bisa masuk sebagai anggotanya begitu. Artinya memang secara tata kelola sistem keuangan di Indonesia sudah cukup comply gitu dengan aturan-aturan anti pencucian uang dan juga pendanaan untuk terorisme begitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Baik. Yeah. Oke, apakah ini merupakan sebuah momen yang tepat bagi Indonesia menjadi anggota penuh FATF dan ke depan nanti akan seperti apa terkait dengan citra dari tata kelola sistem keuangan kita, Bu Etika? Ya, baik. Saya kira memang sudah waktunya Indonesia menjadi anggota penuh FATF ya, untuk menjaga
momentum FUPPT atau apa namanya anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme agar lebih efektif dan kuat. Terlebih saat Indonesia tentunya sudah merayakan 2 dekade pencapaian rezim anti pencucian uang ini ya, dan pendanaan terorisme tentunya. Tapi masih juga kita kalau kita melihat ke belakang banyak kasus sebenarnya yang kalau kita lihat banyak menjadi temuan PPATK seperti dugaan pendanaan kelompok terorisme, kemudian kasus yang viral di industri keuangan seperti investasi bodong. Nah, ini saatnya memang harus cegah tindak pencucian ini dan juga tindak pendanaan terorisme yang kemudian harus dilacak pelakunya. Dan memang salah satunya agar kita bisa melacak pelakunya adalah perlu menjadi anggota FATF. Karena apa? Karena FATF ini merupakan lembaga internasional yang membuat standar pencegahan dan penanganan pencucian uang dan pendanaan terorisme seluruh dunia. Yang kemudian ini harus menjadi komitmen pemerintah Indonesia untuk membangun langkah-langkah yang kuat dan komprehensif untuk melindungi integritas sistem keuangan dan perekonomian Indonesia. Saya kira itu ya, mengenai urgensi juga manfaat kegiatan kalau kita menjadi anggota FATF juga akan membawa dampak positif bagi kredibilitas perekonomian negara, kemudian pesatnya pertumbuhan ekonomi oleh investasi baik dalam maupun luar negeri, juga kontribusi terhadap kebijakan strategis global nantinya. Artinya ada privilege jika kemudian Indonesia ingin melakukan penyelidikan terkait dengan praktek pencucian uang begitu yang dikatakan lari ke luar negeri dan lain sebagainya, ini bisa dibantu karena Indonesia masuk jadi anggota FATF begitu ya? Ya, betul. Baik, lalu bagaimana sebetulnya keanggotaan tersebut juga ini bisa dikaitkan dengan kondisi stabilitas sistem keuangan di Indonesia saat ini, Bu, cukup mencerminkan atau tidak? Ya, kalau kita lihat menjadi anggota penuh FATF, ini sebenarnya ada kesempatan yang cukup luas untuk Indonesia memajukan kepentingan tanah air di kancah internasional. Nah, ini juga kita akan menuju Indonesia Emas 2045 ya. Diharapkan dengan komitmen menjaga sistem keuangan yang stabil dan berintegritas, ini adalah satu langkah-langkah ini akan membantu menjaga stabilitas sektor keuangan dengan mengurangi potensi risiko keuangan yang dapat mengganggu pasar dan lembaga keuangan. Melalui anggota FATF ini kita bisa menggunakan jejaring yang cukup kuat untuk mengungkap kasus terkait dengan tadi ya pencucian uang, kemudian pendanaan teroris, baik lintas negara, kemudian termasuk juga pemulihan asetnya. Kemudian Indonesia juga memiliki akses yang lebih baik ke pasar keuangan internasional dengan memberikan kesempatan untuk memperkuat cadangan devisa, kemudian menciptakan lingkungan keuangan yang lebih stabil yang nanti diandalkan bagi pelaku bisnis, investor, dan masyarakat. Dan nantinya pada akhirnya semua ini akan untuk meningkatkan stabilitas keuangan. Jadi, tapi intinya begini Mas, ada salah satu faktor, ini adalah salah satu faktor ya untuk meningkatkan stabilitas keuangan, karena sebenarnya masih banyak faktor internal di negeri kita seperti kebijakan ekonomi, regulasi keuangan, dan stabilitas politik ini juga harus punya peran penting ini untuk mempengaruhi kondisi stabilitas kita. Baik, lalu bagaimana dengan potensi leadership Indonesia dalam FATF, Bu Etika? Bicara mengenai leadership, sebenarnya Indonesia dimulai tahun 2019 ya, sejak dibebaskan dari blacklist tahun 2015, dan ini secara resmi mengambil alih kepemimpinan FATF dari Tiongkok. Tapi kalau kita melihat potensi untuk menjadi pemimpin, saya kira Indonesia cukup layak, karena kalau kita lihat ada kita melihat pengalaman dan pengetahuan Indonesia dalam mengatasi tantangan pencucian uang dan pendanaan terorisme di tingkat nasional. Tapi walaupun begitu, Indonesia juga harus siap mempromosikan dialog terbuka. Ini harus mempunyai kemampuan untuk itu. Kemudian ada komitmen terhadap kepatuhan internasional dan standar FATF, melalui peningkatan transparansi dalam sistem keuangan dan juga memperkuat kerjasama regional dan internasional dalam melawan kegiatan keuangan ilegal. Baik. Selain itu juga mungkin satu lagi, kesediaan juga untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman tadi dengan negara-negara lain dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Artinya memang ada potensi juga ya, selama kemudian Indonesia menerapkan praktek-praktek yang memang menjadi concern ataupun mungkin persyaratan-persyaratan untuk tetap kemudian menjadi anggota dari FATF. Oke, dari poin-poin keanggotaan FATF seperti pencucian uang, kemudian juga pencegahan pendanaan terorisme, dan juga ada proliferasi senjata pemusnahan massal, mana yang nampaknya ini harus menjadi prioritas Indonesia sendiri, Bu Etika? Pencucian uang misalnya mungkin karena belakangan terjadi kembali kasus-kasus pencucian uang gitu, atau seperti apa? Ya, meskipun ketiganya memiliki dampak serius ya terhadap keamanan global,
Sebenarnya kalau kita melihat peran FATF dalam mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme itu dianggap lebih sentral dan paling terpenting dalam konteks tugas utamanya. Karena apa? Karena kedua hal ini memiliki dampak langsung pada stabilitas ekonomi global dan keamanan masyarakat internasional. Dan kalau kita lihat sendiri misalnya pencucian uang itu memungkinkan kegiatan kriminal seperti korupsi, perdagangan narkoba, dan penipuan finansial, dan ini terus berlanjut ya. Kemudian kalau dari sisi pendanaan terorisme, ini FATF itu bisa membantu mengurangi kemampuan kelompok teroris untuk merencanakan dan melaksanakan serangan yang dapat menyelamatkan nyawa dan menjaga keamanan global. Itu sih kalau menurut saya, jadi artinya memang ketiganya tidak bisa dianggap remeh gitu ya, tapi mungkin kita bisa fokus pada pencucian uang dan pendanaan terorisme. Baik, oke. Menarik, itu menjadi sebuah concern, setidaknya Indonesia dapat fokus untuk penanganan itu ataupun mungkin melakukan berbagai macam tindakan untuk mencegah praktek-praktek tadi ya, seperti pencucian uang dan juga pendanaan untuk terorisme. Baik, kita masih ada satu segmen, Bu Etika, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Ibu Etika Karyani, peneliti senior KOR Indonesia, kami akan tampilkan beberapa data yang kami sudah siapkan. Di antaranya adalah mengenai Financial Action Task Force, dibentuk pada pertemuan G7 tahun 1989 di Paris oleh para menteri di yuridiksi anggotanya, dan 16 negara menjadi anggota pertama dan Indonesia menjadi negara anggota ke-40. Kemudian beberapa manfaat jika Indonesia, jika gitu ya, tapi Indonesia sudah bergabung begitu menjadi anggota. Manfaatnya diantaranya adalah membuktikan kepada dunia internasional akan tingkat stabilitas dan integritas sistem keuangan dan perdagangan Indonesia yang sudah memadai. Kemudian meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata internasional dan juga berpotensi meningkatkan efektivitas kerjasama internasional melalui pemanfaatan komunikasi informasi. Saya kembali berbincang bersama Ibu Etika. Ke depan Bu Etika, dari sisi kesiapannya lah ya, apakah unsur-unsur kelembagaan di Indonesia ini sudah siap untuk melaksanakan fungsi keanggotaan FATF, Bu Etika? Ya, kalau kita mengatakan kesiapan, memang ini kesiapan kelembagaan Indonesia dalam melaksanakan fungsi keanggotaan FATF ini memang tergantung pada sejumlah aspek ya Mas ya. Antara lain seperti kepatuhan terhadap standar internasional yang ditetapkan oleh FATF. Seperti pembentukan kebijakan, peraturan, prosedur, ini semua harus sesuai dengan rekomendasi FATF dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kemudian juga kita harus memiliki kerangka hukum dan penegakan hukum yang kuat untuk melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk juga kepolisian dan badan intelijen itu juga harus memiliki pelatihan personel, kemudian juga penggunaan teknologi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional lainnya. Kemudian dari sisi sektor keuangan ada transparansi tentunya. Ini suatu kunci dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu juga penting juga memberikan kesadaran kepada masyarakat dan memberikan pendidikan terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme, karena ini dapat membantu masyarakat melaporkan aktivitas mencurigakan dan mengurangi risiko eksploitasi oleh pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jadi terakhir penting untuk dicatat bahwa pemerintah Indonesia harus terus melakukan evaluasi dan peningkatan dalam hal-hal tersebut untuk memastikan bahwa klub Indonesia itu sudah siap gitu ya, sesuai dengan katakanlah dikatakan optimal dalam melaksanakan fungsi keanggotaan FATF agar lebih efektif gitu. Oke, Jadi sinergitas yang harus idealnya, evaluasi. betul. Sinergitas yang idealnya seperti apa atau bagaimana yang harus dilakukan antar unsur-unsur tersebut untuk mendukung keanggotaan Indonesia di FATF, Bu Etika? Ya, ada sebenarnya beberapa prinsip untuk dikatakan kita bisa membentuk sinergi yang efektif ya. Karena penting bagi lembaga-lembaga terkait Indonesia seperti OJK, kemudian PPATK, BI, Polri, kemudian Kemenlu, Kemenpolhukam, ini banyak lembaga, dan juga Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Polri, BIN juga, ini harus berkoordinasi yang secara teratur gitu ya. Ini koordinasi ini bisa mencakup pertukaran informasi, pengembangan strategi bersama, juga perencanaan tindakan pencegahan serta penegakan hukum untuk melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Lingkungan masyarakat tadi juga harus diberikan kesadaran dan pendidikan publik ya, agar
masyarakat ini memahami pentingnya melaporkan tadi aktas mencurigakan dan untuk menghindari terlibat dalam transaksi ilegal. Kemudian yang terakhir, kolaborasi dengan sektor swasta dan ahli teknologi informasi itu menjadi faktor penting untuk agar kita sinergi lebih efektif untuk memantau transaksi keuangan dan mendeteksi pola pencucian uang serta pendanaan terorisme. Itu dapat meningkatkan efektivitas upaya pencegahan. Artinya dengan membangun sinergi yang kuat di antara unsur-unsur ini, Indonesia lebih efektif dapat dalam melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme serta memenuhi kewajiban sebagai anggota VITF dengan baik. Oke, kalau kita kemudian evaluasi dan juga nilai secara objektif sinergitas sejauh ini antara lembaga-lembaga lah ya, sejauh ini seperti apa Bu Etika? Apa yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki? Ya, meskipun telah ada upaya dan kemajuan dalam hal pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia, tapi sebenarnya masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan ya untuk memastikan bahwa kelembagaan terkait itu benar-benar efektif. Seperti misalnya kalau kita lihat sumber daya manusia kita, kemudian teknologi dan keuangan ini juga masih terbatas. Kekurangan sumber daya ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi tugas pencegahan dan penegakan hukum dengan efektif. Kemudian masih ada tantangan dalam memastikan tingkat transparansi yang cukup dalam sektor keuangan dan pelayanan publik. Kritik ini dapat muncul ketika informasi dan data terkait itu keuangan tidak cukup terbuka bagi umum dan lembaga pemerintah yang berwenang. Kemudian dari sisi masyarakat, ada ancaman terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme mungkin masih rendah gitu ya. Jadi memang pendidikan publik dan kampanye kesadaran mungkin perlu ditingkatkan untuk mengajak masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam pencegahan. Dengan demikian ada evaluasi rutin, peningkatan kapasitas, kemudian perbaikan terus-menerus harus menjadi bagian integral dari upaya pencegahan ini. Oke, ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki karena kalau bicara mengenai manfaatnya ke depan akan banyak begitu ya untuk Indonesia sendiri. Oke, dampak positif dari keanggotaan Indonesia di FATF secara eksternal dan juga internal, menurut Anda seperti apa, Bu Etika? Baik, saya memandangnya kalau manfaat internal mungkin bisa dari sisi ekonomi, pembuat kebijakan dan industri ya. Kalau dari sisi ekonomi memang ini sebagai pembuktian kepada dunia internasional akan stabilitas dan integritas sistem keuangan dan perdagangan Indonesia yang memadai. Kemudian dari sisi pembuat kebijakan, ini sebagai wujud dukungan pemberantasan TPPU dan TPPT ya. Kemudian dari sisi industri sendiri, manfaatnya adalah kita bisa mampu membangun keyakinan bahwa iklim berbisnis dan berinvestasi Indonesia itu aman dan terjamin. Kemudian dari sisi eksternal, ini terkait dengan hubungan internasional, ini dengan sebagai anggota FATF, ini akan menjadi momentum untuk meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata internasional sehingga berpotensi meningkatkan efektivitas kerjasama internasional. Oke, berikutnya adalah korelasi ataupun mungkin lagi-lagi manfaat lah ya keanggotaan tetap Indonesia di FATF untuk kalau kita kemudian dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dan juga kepastian investasi dan realisasi foreign direct investment di Indonesia. Karena ngomongin soal concern sendiri, praktek korupsi, kemudian hal-hal yang kemudian nampaknya tidak comply dengan aturan hukum, ini membuat investor asing cukup berpikir ulang untuk bisa merealisasikan investasinya di Indonesia. Nah, dampaknya ini seperti apa ke depan terkait dengan realisasi investasi ini, Bu? Ya, kalau kita melihat dari kemanfaatan keanggotaan FATF terhadap pertumbuhan ekonomi dan FDI, kita melihat dari sini ya, dengan FATF menjadi anggota FATF, tentu saja akan diharapkan bisa meningkatkan kredibilitas perekonomian ya. Maka ini akan meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia yang akan berdampak tadi terhadap pertumbuhan ekonomi, baik itu investasi dalam negeri maupun negeri. Karena apa? Karena kepercayaan investor kepada pemerintah bahwa uang yang mereka investasikan itu aman dan rendah risiko terhadap terjadinya pencucian uang atau maupun pendanaan terorisme. Dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka ini termasuk masyarakat internasional terhadap integritas sistem keuangan Indonesia dan pada gilirannya nanti akan berdampak pada peningkatan ekonomi nasional secara luas. Jadi memang penting untuk diingat bahwa meskipun keanggotaan dan kepatuhan terhadap standar FATF dapat membuka peluang bagi investasi asing, sebenarnya ada faktor-faktor lain yang perlu kita perhatikan juga ya. Tadi stabilitas politik, infrastruktur, kebijakan fiskal, dan faktor ekonomi lainnya itu juga punya peran penting dalam menarik investor asing. Oleh karena itu memang
perlu diperhatikan semua aspek ya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang menarik bagi investor asing. Baik, terakhir yang paling cepat bisa kita lakukan, Ibu seperti apa mengenai kinerja ataupun transparansi dari teman-teman di kementerian yang berkaitan dengan pemerintahan tentunya ya, bukan hanya kemudian mengatur ataupun memastikan compliance mengenai dari sisi masyarakat ataupun mungkin dari kalangan swasta agar tidak memberikan pendanaan kepada terorisme, tidak terjadi pencucian uang. Dan ngomongin soal pencucian uang ini juga terjadi di lembaga dan juga kementerian begitu ya. Nah, sejauh mana ini nampaknya dapat menjadi satu hal yang paling cepat bisa kita lakukan, at least dari regulatornya begitu, memberikan contoh lah ya, melakukan tata kelola yang baik begitu, Bu Etika. Ya, baik. Mungkin saya sedikit ada yang harus diperhatikan ketika kita menjadi anggota FATF ya. Ada potensi dan tantangan yang harus muncul ketika kita menjadi anggota FATF. Beban kepatuhan ya, memang karena menjadi anggota penuh FATF berarti negara harus mematuhi standar internasional ditetapkan oleh FATF. Dan juga ada kesulitan dalam implementasi, nah terutama jika negara memiliki struktur pemerintahan dan hukum yang kompleks. Nah ini memang perlu penyesuaian hukum dan regulasi internal negara yang dapat mengikat beban birokrasi dan memerlukan investasi waktu dan sumber daya. Memang dalam hal ini memang dari kita melihat perlu ada evaluasi dan sinergitas untuk semua yang ada di unsur kelembagaan. Artinya memang kita harus bekerja bersama-sama untuk mencapai agar tujuan menjadi anggota FATF itu tercapai untuk secara optimal dan efektif. Ya, menjadi satu hal yang ironis ketika kemudian terjadi tindak pencucian uang itu di tubuh lembaga ataupun kementerian sendiri begitu ya. Ya, betul. Baik, Memang harus ada tata kelola yang dimiliki baik, evaluasi secara menyeluruh lah ya. Baik, Ya. Ibu Etika, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Sehat selalu. Terima kasih. Baik. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber di Dua Paruh Market Review. Semoga perbincangan kami kali ini dapat memberikan referensi dan juga sumber informasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri, terima kasih, sampai jumpa.